Selamat pagi opa, oma, tante, om yang ada di rumah. Apa kabar semua? Semoga semua sehat ya. Yang terpenting kita harus bersyukur apapun juga ya. Saat ini kita berjumpa lagi ya dalam ibadah Usinda ini. Senang ya kita bisa nyanyi puji Tuhan lagi bareng-bareng. Yuk kita masuki ibadah ini dan kita awali dengan doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Allah sumber pengharapan kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami masih Kau izinkan untuk bisa mengikuti ibadah online ini. Walaupun secara online Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Engkau pasti menyertai kami. Engkau memberkati kami di dalam setiap hari, di dalam setiap saat kami selalu mau bersyukur kepadamu apapun yang kami rasakan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga apa yang Kau firmankan, apa yang Kau inginkan, agar kami terus bersukacita dan bersyukur terus dapat kami rasakan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk kita mulai ya, kita nyanyi ya. Oma-opa yang bisa berdiri, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Kalau boleh gerak-gerak tangan, kaki, sekalian olahraga ya. Yuk. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil nari ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ayo sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita percaya ya, Allah itu sungguh baik, baik untuk kita semua, baik untuk oma opa semua. Jadi, yuk kita terus memuji Tuhan, memuji Allah kita yang dahsyat dan ajaib itu.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Marilah kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Yogi. Sebelumnya kita panjatkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Shalom, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Sungguh sebuah sukacita kalau saya boleh menjumpai Oma dan Opa di rumah masing-masing. Meskipun hari ini kita beribadah secara online, tetapi kiranya itu tidak menyurutkan semangat kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih merenungkan kebenaran firman-Nya. Apalagi kita saat ini berada di bulan yang pertama di tahun 2021. Artinya Tuhan sudah memimpin kita sekalian di sepanjang tahun 2020, dan Tuhan yang sama juga yang akan memelihara kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Mari Oma dan Opa, sebelum kita semakin jauh dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, saya mengundang Oma dan Opa untuk menundukkan kepala dan kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih kalau hingga saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Tuhan, Kau yang menganugerahkan kepada kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh melewati hari demi hari di bulan Januari ini. Tuhan, kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan usia indah Nazaret. Kiranya Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh sungguh-sungguh memberkati kami juga, sehingga kami boleh mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Kami serahkan untuk renungan firman Tuhan kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, suatu ketika di sebuah persekutuan usia indah di sebuah gereja, ketika saya menjalani masa praktek sebagai seorang calon hamba Tuhan, saya mendengarkan sebuah cerita dari seorang Oma. Bagaimana Oma ini berkisah tentang kehidupannya yang terasa berat dan penuh penderitaan. Bahkan di usianya yang sudah menginjak 70 tahun, Oma ini harus mengayuh sepeda berkeliling kota di tengah cuaca yang terik untuk berjualan kacang goreng. Nah, ada kalanya kacang goreng yang dijual oleh Oma ini tidak selalu laku. Karena mendengar hal yang demikian, saya bertanya kepada Oma ini, kemanakah suami dan anak dari beliau? Oma dan Opa, dengan raut wajah yang sedih, Oma ini menceritakan bahwa suaminya telah lama meninggal karena sebuah kecelakaan. Sepeda yang dikayuh oleh suaminya ini diseruduk oleh sebuah bis kota yang ugal-ugalan sehingga merenggut nyawa dari suaminya. Lalu anak pria satu-satunya yang diharapkan suatu saat menjadi tulang punggung dan akan merawat Oma ini di usia tuanya, juga harus meninggal karena peristiwa yang menyedihkan. Pada saat mencari ikan di sebuah sungai, anaknya ini tenggelam di usianya yang masih muda. Maka sang Oma di usia senjanya ini harus hidup sendirian dan berjuang memenuhi kebutuhannya. Lalu Oma dan Opa, karena saya penasaran lebih lanjut dengan kehidupan dari Oma ini, saya bertanya, Oma, kalau saya melihat kehidupan yang Oma alami, rasanya penuh dengan duka dan kesedihan. Tetapi kenapa Oma masih tetap setia mengikuti Tuhan? Bahkan rajin dengan sepedanya itu datang ke persekutuan usia indah, datang lebih awal daripada yang lain. Lalu yang menarik, Oma dan Opa, ketika saya bertanya tentang hal demikian, Oma ini menjawab dengan mengutip Ratapan pasal ketiga ayat ke-22 dan 23 yang telah kita baca barusan. Dia mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Cuman tahu,
Itulah yang membuat si Oma ini terus setia mengikuti Tuhan. Karena di tengah penderitaan yang dia alami, dia tahu ada pengharapan di dalam kasih Tuhan. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, kasih setianya selalu baru tiap hari. Mungkin ketika kondisi kehidupan kita pada saat segalanya nampak lancar, ketika tubuh kita sehat dan kuat, ketika keuangan kita tercukupi, ketika kebutuhan kita ada, ketika segala sesuatu yang kita miliki terpenuhi di dalam kehidupan kita, maka tentunya dengan mudah kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi Oma dan Opa, kalau kita berada di situasi yang dialami seperti Oma yang sudah saya ceritakan barusan, ketika orang-orang yang dikasihinya direnggut kehidupannya secara mengenaskan, ketika di usianya yang sudah 70 tahun harus mengayuh sepeda berkeliling kota yang suhunya sangat panas demi berjualan kacang goreng untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Apakah kita bisa tetap berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya? Oma dan Opa, situasi yang dialami oleh Oma yang sudah saya ceritakan tersebut itu sama dengan situasi yang dialami oleh bangsa Israel ketika Nabi Yeremia menulis kitab Ratapan. Bagaimana ketika Yeremia mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ternyata Nabi Yeremia mengatakan ini bukan pada saat bangsa Israel di dalam kehidupan yang nyaman. Ayat yang kita baca barusan bukan pada saat bangsa Israel di dalam kondisi yang tentram, di dalam kondisi serba berkecukupan, di dalam kondisi hidupnya nyaman. Tidak, Oma dan Opa. Justru berita tak berkesudahan kasih setia Tuhan ini terjadi ketika bangsa Israel ada di dalam penderitaan. Oma dan Opa, kitab Ratapan ini ditulis oleh Yeremia pada saat bangsa Israel ada di tanah pembuangan. Ketika sebelumnya tanah Yehuda diserang oleh bangsa Babel, kotanya dihancurkan, sebagian orang dibunuh, dan sebagian lagi diangkut sebagai tawanan perang ke negeri yang jauh dari tempat kelahirannya. Oma dan Opa, kalau kita memahami bahwa hidup di dalam pembuangan bagi bangsa Israel itu bukan sekedar mereka dipindahkan dari satu kota ke kota lain atau dari satu wilayah ke wilayah lain. Bagi bangsa Israel, ketika mereka harus dibuang ke tanah asing, itu adalah sebuah penderitaan yang amat berat yang harus mereka alami. Kenapa, Oma dan Opa? Sebab bangsa Israel ketika dia dibuang ke tempat yang asing, dia harus tinggal bersama bangsa yang tidak mengenal Allah Yahweh. Mereka hidup sebagai budak. Mereka hidup sebagai tawanan perang. Mereka hidup jauh dari bait Allah. Dan bait Allah adalah tanda kehadiran daripada Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan status mereka sebagai orang buangan di Babel tentunya membuat kondisi sosial mereka rendah dibandingkan dengan penduduk Babel. Maka Oma dan Opa, penderitaan bangsa Israel
pada saat kita berantakan ini ditulis. Mereka mengalami penderitaan secara fisik tentunya, akibat perang dan perjalanan yang jauh yang harus mereka tempuh dari Yehuda menuju Babel. Penderitaan spiritual karena mereka harus tinggal di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan ketika mereka jauh dari bait Allah. Dan mereka juga mengalami penderitaan secara sosial ketika mereka hidup sebagai bangsa yang direndahkan. Oma dan Opa, kalau kita melihat kehidupan kita di sepanjang tahun 2020, mungkin rasanya juga sebuah penderitaan ketika COVID-19, ketika pandemi corona menyerang negara kita. Ketika kita masuk di tahun 2020, kita berharap bahwa kehidupan kita akan berjalan dengan baik-baik saja. Kita bisa hidup secara mulus melewati tahun 2020 tersebut. Ternyata Oma dan Opa, ada sebuah virus yang kecil yang menyerang bangsa kita, sehingga kehidupan kita berbalik 180 derajat. Berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Bukankah karena pandemi COVID-19 itu juga kita mengalami penderitaan? Penderitaan secara fisik tentunya. Karena rasa khawatir akan virus, kita jadi mudah terserang sakit. Waktu kita sakit, kita juga susah pergi ke dokter. Karena kita khawatir di rumah sakit ada orang yang terkena COVID-19. Kita mengalami penderitaan secara spiritual, betul? Kita yang biasa datang ke kebaktian, ke gereja, beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Atau ketika kita biasanya datang ke persekutuan Lusinda, bertemu dengan Oma dan Opa yang lain, saling bercerita, saling bertegur sapa. Dan juga kita mengalami penderitaan sosial ketika kita harus stay at home, ketika kita harus tinggal di rumah, nggak kemana-mana. Itu adalah penderitaan yang kita alami, persis seperti yang dialami oleh bangsa Israel di Babel, seperti yang dituliskan dalam kitab Ratapan oleh Nabi Yeremia. Meskipun penderitaan-penderitaan yang kita alami di sepanjang tahun 2020 tersebut, tetapi Oma dan Opa, ketika kita bersama-sama saat ini memasuki tahun 2021, ada firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Hal ini mengajarkan kepada kita sekalian, Oma dan Opa, bahwa di tengah kondisi kehidupan yang tidak mudah yang harus kita lewati bersama-sama, penulis Kitab Ratapan mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, Oma dan Opa, di tengah kehidupan kita yang mungkin saat ini sulit karena COVID-19, bahkan kita belum berhasil melewati pandemi dari virus corona ini, ada pengharapan di dalam Tuhan. Oma dan Opa, Nabi Yeremia sebagai orang daripada bangsa Israel yang menyaksikan sendiri bagaimana daerah dan wilayahnya diserang oleh bangsa Babel. Tembok-tembok kota dihancurkan, bait Allah diserang, perkakas-perkakas alat beribadah diangkut, bahkan penduduknya diangkut juga ke satu daerah yang jauh. Sebagai respon dari apa yang dilihat oleh Nabi Yeremia meratap di hadapan Tuhan, mengungkapkan kesedihannya atas penderitaan yang dialami oleh bangsanya. Penderitaan yang disaksikan oleh Yeremia sendiri. Tetapi Oma dan Opa, setelah Yeremia mengatakan di pasal yang ketiga ayat yang pertama,
Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Dan seterusnya. Oma dan Opa bisa melihatnya di pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ke-21. Di situ menggambarkan satu penderitaan yang dialami oleh Yeremia dan bangsanya. Tapi Yeremia tidak terus-terusan meratap di hadapan Tuhan. Yeremia tidak hanya menangisi penderitaan yang dialami, tetapi Yeremia di dalam keyakinannya bahwa ia dan bangsanya tidak akan selamanya menderita. Itulah yang membuat Yeremia dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Yeremia tentunya mengenal siapa Allah yang dia sembah. Yeremia tentunya mengetahui bagaimana karya Allah di sepanjang kehidupan bangsa Israel, bahwa dia adalah Allah yang baik, Allah yang setia. Setia atas apa, Oma dan Opa? Setia atas janji-janjinya kepada umat pilihannya, kepada bangsa Israel. Allah menyediakan janji keselamatan kepada bangsa Israel. Allah menyediakan janji berkat kepada bangsa Israel. Allah menyediakan janji penyertaan dan pemeliharaan kepada segenap bangsa Israel. Itulah yang diyakini oleh Yeremia, bahwa dalam penderitaan yang dia dan seluruh bangsanya alami, bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Allah mengizinkan mereka untuk dibuang ke tanah Babel atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Tetapi penderitaan yang mereka alami bukan karena Allah membenci mereka, bukan karena Allah seolah-olah pergi meninggalkan mereka, bukan, Oma dan Opa. Justru Allah memberikan penderitaan tersebut supaya bangsa Israel insyaf atas dosa-dosa mereka, sadar atas kesalahan mereka, sehingga mereka boleh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel adalah cara Allah mengajar mereka. Maka di dalam kehidupan kita saat ini, Oma dan Opa, di tahun 2020 yang sudah kita lewati, di tahun 2021 yang baru saja kita mulai, di tengah pandemi yang belum selesai, penderitaan yang mungkin kita alami saat ini bukan karena Allah membenci kita, bukan karena Allah seolah-olah meninggalkan kehidupan kita, bukan juga, Oma dan Opa. Tetapi Allah ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita ini manusia lemah di hadapannya, sehingga kita perlu bergantung terus di dalam kasih Tuhan. Bahwa tidak ada satupun dari antara kita manusia yang bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau dulu ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka menyombongkan diri, seolah-olah mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Maka mereka dibuang, berada dalam status orang tawanan yang rendah. Itu juga mengingatkan kita, Oma dan Opa, bahwa kita sekalian pun tidak bisa hidup tanpa Allah. Penderitaan yang kita alami adalah bagian Allah mendidik kita. Dan sudah semestinya, Oma dan Opa, kita berbalik kepada Tuhan. Tetapi tidak hanya itu, kita juga ingat bahwa di tengah situasi pandemi yang belum selesai kita jalani pada saat ini,
kasih setia Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, sehingga kita seharusnya menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel diberikan janji oleh Allah sebagai umat kepunyaannya, tentunya kita sekalian juga sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus diberikan janji kepada setiap daripada kita. Janji keselamatan tentu sudah kita dapatkan. Janji penyertaan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan. Maka Oma dan Opa, di tahun yang baru ini, di tengah situasi yang mungkin sulit kita alami, biarlah kita terus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Oma dan Opa, apa yang diajarkan oleh Nabi Yeremia di dalam ratapan pasalnya yang ketiga ayat ke-22 sampai 26 yang telah kita baca. Yeremia mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah bagian di dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Oma dan Opa, sesuatu yang indah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia bahwa Tuhan adalah bagianku. Ini adalah sebuah pernyataan dalam kehidupan Nabi Yeremia bahwa Allah satu-satunya milik kepunyaannya, bahwa Allah adalah pribadi yang bisa memuaskan jiwanya. Oma dan Opa, itulah yang membuat Nabi Yeremia di tengah penderitaan yang dia saksikan dan dia alami, dia bisa mengatakan, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena Yeremia tahu bahwa Allah adalah milik kepunyaannya, adalah Allah yang baik di dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-25, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Maka Oma dan Opa, ketika kita ada di tahun 2021 ini, marilah kita bersama-sama juga mengatakan bahwa Tuhan adalah bagianku. Dan kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan baik kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Tetapi Oma dan Opa, kalau kita perhatiin ya, apa yang dikatakan Nabi Yeremia, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ternyata nggak berhenti di situ, Oma dan Opa. Nabi Yeremia mengatakan Tuhan juga baik bagi jiwa yang mencari Dia. Oma dan Opa, di tengah situasi yang kita hadapi di tahun yang baru ini juga, Oma dan Opa, mari kita tidak hanya mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan baik kepada orang yang berharap, tidak berhenti di situ, tetapi kita senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mengatakan bahwa Tuhan baik kepadaku karena aku menaruh pengharapan kepada Dia, rasanya kita egois. Ujung-ujungnya kita akan berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Karena kita tahu Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan. Tetapi ingat, Tuhan pun ingin kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita mencari Tuhan. Di tengah kesulitan yang mungkin kita hadapi, kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita yang tulus.
kita bersaat teduh, kita membaca firman Tuhan. Itu adalah cara kita mencari Tuhan. Ketika kita dalam kesulitan, kita tidak mencari pertolongan manusia terlebih dahulu, tetapi kita datang meminta kekuatan daripada Tuhan. Itulah kita mencari Tuhan. Oma dan Opa, kita tidak hanya berharap kepada Tuhan, karena Tuhan baik kepada setiap orang yang berharap, tetapi juga Yeremia mengatakan bahwa Tuhan baik bagi jiwa yang mencari Dia, bagi setiap jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan, bagi jiwa yang haus untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Dan Yeremia mengatakan, adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Mungkin setiap situasi sulit yang kita alami, Oma dan Opa, di tahun 2020 yang telah kita lewati, termasuk di tahun 2021 yang kita jalani saat ini, Tuhan mungkin terkadang tidak segera menolong kita. Mungkin setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan tidak segera membuka jalan. Tetapi Yeremia mengingatkan kita, adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, biarlah Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Biarlah Tuhan membantu setiap persoalan kita tepat pada waktunya. Maka Oma dan Opa, ketika kita berada di tahun 2021 ini, marilah kita isi tahun baru ini dengan satu harapan baru kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tak habis-habisnya mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Bahkan Tuhan yang baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya dan kepada setiap jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melewati tahun 2020 dengan segala kesulitannya, dengan segala kondisinya dengan baik, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Maka kita pun dengan penuh keyakinan datang kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kita kepadanya, bahwa Tuhan juga yang akan memimpin kehidupan kita di sepanjang 2021. Mari Mama dan Opa, kita bersama-sama memulai tahun 2021 ini dengan satu pengharapan yang baru di dalam Tuhan, dalam satu keyakinan bahwa Tuhan setia dengan janji-janjinya bagi kita. Janji keselamatan Tuhan sediakan, janji penyertaan sudah pasti, janji pemeliharaan sungguh nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun bisa melewati perjalanan tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan Juru Selamat dan Penebus kita. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh tiba di tahun 2021 ini, di mana firman Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami sekalian, bahwa rahmat Tuhan senantiasa baru setiap pagi. Meskipun mungkin kondisi kehidupan kami tidak mudah, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan yang mungkin akan kami hadapi, tetapi biarlah seperti Nabi Yeremia ajarkan kepada kami boleh percaya bahwa Tuhan selalu mencurahkan berkat-Nya kepada setiap daripada kami, bahwa Allah adalah milik kepunyaan kami, dan Allah baik kepada setiap orang yang berharap kepadanya dan mencari Dia. Biarlah Tuhan kami boleh memasuki tahun ini dengan terus memegang pengharapan
dan kepercayaan kepada kami hanya kepada Allah saja. Dalam nama Kristus Yesus Anakmu yang tunggal kami telah berdoa. Amin. Opa, Oma, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini adalah ibadah perdana di tahun 2021. Saya berharap setiap kita tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu berharap kepada Tuhan. Tidak lupa kita selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya dapat terbebas dari pandemi corona ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa syafaat. Kita akan tutup mata, kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, pada hari ini kami bersyukur kalau setiap kami di tempat ini boleh memasuki tahun 2021. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memegang kendali atas bangsa ini. Tuhan terus akan memimpin sehingga bangsa ini Tuhan diberikan hikmat bagaimana mengatasi pandemi corona. Kami tetap berdoa menyerahkan Tuhan untuk para pasien yang saat ini terdampak dari virus corona ini. Tuhan, Engkau juga yang akan berbelas kasihan, memberkati mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga tetap berdoa untuk para tenaga medis yang berjuang di garis depan. Tuhan juga berikan mereka perlindungan-Mu, berikan mereka hati yang tetap percaya dan berharap kepada Engkau di tengah-tengah perjuangan mereka Tuhan. Untuk menyelamatkan para pasien, Tuhan juga terus berkarya dan bekerja atas diri mereka. Kami tidak lupa berdoa untuk opa-oma yang ada di tempat ini. Tuhan juga senantiasa berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita. Walaupun mungkin Tuhan mereka masih dibatasi oleh waktu dan tempat. Mereka mungkin tidak bebas keluar rumah, tetapi Tuhan juga yang menjaga mereka supaya di rumah mereka masing-masing mereka tetap Tuhan boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka. Mereka boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan bagi negara dan bangsa ini melalui doa-doa mereka. Kami mengingat ya Tuhan untuk opa-oma yang mungkin saat ini dalam kondisi tidak enak badan, dalam kondisi yang lemah tubuh, Tuhan juga pulihkan. Kami mengingat untuk Om Uhop yang terbaring sakit, Tuhan juga yang berbelas kasihan, sehingga dia juga boleh mengalami jamahan Tuhan, kekuatan, kesabaran yang berasal dari Tuhan. Dan juga untuk Tante Gwei yang merawat diberikan hati yang bersabar, hati yang berserah dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa dengan doa kami yang tidak sempurna ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma-oma, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih penebusan daripada Kristus Yesus, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap kita mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Bapa Persekutuan Usinda hari ini sampai di sini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.